Oke, baik. Kita lanjutkan dari materi kita kemarin, itu adalah listrik dinamis. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke yang keempat, yaitu rangkaian komponen listrik. Rangkaian komponen listrik itu terbagi atas 3. Yang pertama saklar. Oke, yang pertama ini saya buat saklar. Yang kedua sekring. Yang ketiga seri dan paralel. Ya, rangkaian komponen listrik seri dan paralel. Oke. Saklar itu adalah alat yang menghidupkan atau mematikan, atau menghubungkan, mematikan, ya. Saklar itu menghubungkan, atau saklar itu sebagai alat penghubung dan pemutus. Nah, itu aja. Saklar itu adalah alat penghubung dan pemutus arus listrik yang mengalir. Oke, saklar itu berfungsi untuk penghubung dan pemutus arus listrik yang mengalir. Contohnya di rumah, ya, kalau ada saklar untuk menghidupkan, nah itu di sana, tektok ya kan, pastinya ada di rumah. Oke, yang berikutnya sekring. Sekring ini berfungsi untuk memutuskan arus listrik apabila ada tegangan yang melebihi dari kapasitas. Dia nanti otomatis akan terputus sendiri. Makanya dikatakan sekring itu juga bisa sebagai alat pengaman, ya, sebagai pengaman. Kenapa dikatakan pengaman? Karena sekring itu ketika terjadi arus listrik tegangan tinggi melebihi dari tegangan yang diminta, maka sekring itu otomatis akan putus sendiri. Karena di sana apa, titik leburnya yang sangat kecil. Di dalam sekring itu biasanya, kalau kamu lihat di rumah, di dalam sekring itu ada sehelai seperti benang, itu kawatnya seperti benang. Jadi sehingga ketika dialiri arus listrik yang terlalu tinggi, dia akan putus, ya, putus secara otomatis. Atau misalnya kapasitas itu terlalu tinggi, dia putus supaya tidak terjadi kebakaran. Itu di sana. Tapi sekring itu adalah sebagai pengaman, ya. Pengaman itu apabila terjadi tegangan tinggi melebihi dari batas yang dibutuhkan, maka otomatis sekring itu akan putus. Oke, yang berikutnya adalah seri dan paralel. Seri dan paralel itu apa itu? Rangkaian seri. Apa itu rangkaian paralel? Oke, saya buat di sini. Kalau dia yang seri, itu adalah rangkaian yang disusun, secara berderet. Oke, kira-kira yang bagaimana itu? Yang dikatakan berderet itu adalah seperti ini. Oke, misalnya ada di sini sumber baterai, ya, tegangan V1, V2, V3. Kalau misalnya sumber tegangan itu kita katakan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, misalnya adalah 1,5 volt, maka ketika dia disusun secara seri, maka tegangannya itu adalah tegangan totalnya itu sama dengan apa? V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 1,5 ditambah 1,5 tambah 1,5. Ini satuannya semua dalam volt, ya. Satuannya volt. Maka ini saya tulis volt.
maka jumlah totalnya itu V totalnya adalah sama dengan 1,5 tambah 1,5 adalah 3, maka di sini akan jadi 4,5 volt. Ini kalau dia yang disusun secara seri. Oke, yang disusun secara paralel. Yang kedua, rangkaian ya yang komponen disusun secara paralel. Paralel itu adalah rangkaian yang disusun secara beruntun ya atau sejajar. Oke, kira-kira yang bagaimana itu? Kalau dia yang sejajar, misalnya ada 3 sumber tegangan. Oke, katakan ini V1, V2, V3. Oke, yang dikatakan sejajar itu adalah ini. Nah, itu sejajar ya. Oke, kalau sama, misalnya V1 sama dengan V2 sama dengan V3, misalnya ini semua, misalnya di sini 1,5, 1,5, 1,5. Kalau dia untuk rangkaian paralel, itu jika P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan 1,5 volt, maka tegangan seluruh yang digunakan di sini adalah hanya 1,5. Artinya V totalnya akan sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 1,5 volt. Jadi dia hanya 1,5 volt yang berguna meskipun dia ada 3, karena dia hanya disusun secara paralel. Itulah kalau dia susun secara paralel. Oke, sekarang kita masuk yang kelima, hukum Ohm. Hukum Ohm itu mengatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada rangkaian listrik akan berbanding lurus dengan potensial listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Ya, oke, saya catat di sini. Hukum Ohm mengatakan bunyinya demikian: kuat arus yang mengalir pada rangkaian listrik, pada rangkaian berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan, sama ya, berbanding lurus dengan potensial listrik atau tegangan, sama ya, berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Hambatan. Oke. Inilah hukum Ohm. Ya, misalnya seperti ini rangkaiannya. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian, ya. Misalnya ini ada rangkaian, hambatannya kita katakan misalnya seperti ini. Ini hambatan, atau bisa juga bentuk bola lampu. Diberikan sumber tegangan ini. Sumber tegangan itu kita katakan dilambangkan dengan V. Oke. Maka ketika dialiri arus listrik, ini kan ketika dialiri arus listrik, perhatikan dengan materi yang kemarin,
arah arusnya ke sana. Ini I, ini adalah hambatan. Oke, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian berbanding lurus dengan tegangan listrik. Ini tegangan, ya, kuat arus ini berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Inilah hambatan. Kenapa hambatan? Karena ini akan dialiri nanti, ya, arus listrik dialiri. Maka ini adalah termasuk hambatan. Maka secara matematis dapat dituliskan kuat arus itu berbanding lurus, ya, dengan tegangan. Berarti secara matematis dapat ditulis I akan sama dengan V per R. Oke. Yang mana tadi dikatakan berbanding lurus? Artinya seperti ini. Semakin besar tegangan yang diberikan pada rangkaian, semakin besar juga kuat arus yang mengalir. Gitu ya. Semakin besar tegangan yang diberikan pada rangkaian ini, semakin besar tegangan, maka semakin besar juga kuat arus yang mengalir. Nah, itu artinya di sana. Kalau dikatakan berbanding terbalik, berarti semakin besar hambatan, maka kuat arus semakin kecil di rangkaian ini. Itu maksudnya ya. Oke, maka kalau misalnya saya buat keterangannya di sana. Keterangan I itu adalah sama dengan kuat arus listrik, satuannya itu adalah ampere, dilambangkan dengan A, ampere, ya. Sedangkan V itu adalah tegangan atau beda potensial. Tegangan atau beda potensial dilambangkan dengan volt, ditulis dengan volt, lambangnya adalah V. Dan R itu adalah hambatan, satuannya adalah ohm, atau dalam bahasa Yunaninya ada lambangnya seperti ini. Nah, ini adalah ohm. Oke, itulah untuk hukum ohm. Oke, ini pastinya kamu sudah tahu. Kalau misalnya nanti di dalam soal dari persamaan dasar ini bisa kamu balik-balikan aja ya. Kalau misalnya R yang ditanya, oke, misalnya R akan sama dengan V per I, ya. Kalau V-nya yang ditanya I dikali R. Oke, inilah nanti persamaan untuk hukum ohm. Oke, yang berikutnya setelah dari hukum ohm ada namanya, ya, di hukum ohm itu ada namanya pengukuran hambatan listrik. Ya, pengukuran hambatan listrik, ya, yang A oke, pengukuran hambatan listrik ini bagaimana? Misalnya, ya, kemarin sudah Bapak jelaskan di video yang pertama alat-alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus, ya. Di sini dari komponen ini saya ulang kembali. Kalau dia mengukur alat yang digunakan untuk mengukur hambatan itu adalah ohmmeter. Kalau dia kuat arus itu adalah amperemeter. Kalau dia tegangan itu adalah voltmeter. Ya, ingat dari satuannya aja. Oke, maka kalau misalnya ini ada sebuah rangkaian hambatan, ya, diberikan tegangan, maka akan dialiri arus listrik. Bagaimana kita cara peletakannya? Peletakan alat ukur itu untuk mengetahui berapa hambatannya itu adalah dihubungkan secara paralel. Misalnya, berarti ini nanti kaki kedua ujung alat itu diparalelkan terhadap hambatannya, diparalelkan. Maka nanti di sini akan bisa kita baca berapa angka, akan kita baca
yang ditunjukkan oleh ohmmeter. Ya, dia disusun secara paralel. Alat ukurnya dengan hambatannya itu disusun secara paralel. Maka berapa nanti bisa kita lihat dari hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukurnya. Oke, yang berikutnya, yang B, ada namanya hambatan jenis. Oke, hambatan jenis ini di setiap kabel penghantar itu ya ada namanya hambatan jenis. Selain dari hambatan, ada namanya hambatan luar, ada namanya hambatan dalam kawat. Ya, maka persamaan kalau dia hambatan jenis, untuk hambatan ada namanya seperti ini. R akan sama dengan rho L per A. R sama dengan rho L per A. Rho ini adalah hambatan jenis, ya. Rho ini adalah hambatan jenis. Seperti ini. Salah satu yang mempengaruhi hambatan itu adalah panjangnya kawat dan luas penampang, dan juga tergantung bahan apa yang kita gunakan. Misal, semakin panjang kawat penghantarnya, maka semakin besar pula hambatan yang terjadi. Sudah, semakin kecil hambatan dan kawat penghantar yang kita gunakan, semakin besar pula hambatan yang terjadi. Contoh, misalnya jalan, semakin panjang jalan yang akan mau kita lewati, maka hambatan juga akan semakin lebih banyak. Itu istilahnya di sini. Yang kedua, semakin kecil jalan yang akan kita lewati, maka hambatan juga akan semakin besar pula. Nah, itu kira-kira di sana ya, biar lebih paham. Oke, maka kalau misalnya dari bentuk persamaan ini R sama dengan rho L per A, ingat ya, R itu adalah hambatan satuannya ohm. L itu adalah panjang kawat, dan A itu adalah luas penampang, ya, luas penampang. Oke, saya buat keterangan enggak usah ya. Jadi kamu ingat R itu hambatan, L itu adalah panjang kawat, satuannya meter, luas penampang itu adalah A itu adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat, ya. Dan ohmmeter ini adalah hambatan jenis, itu adalah satuannya meter, ohmmeter ya, ohmmeter. Ya, satuan dari hambatan jenis itu adalah ohmmeter. Satuannya ini tadi adalah rho, itu adalah hambatan jenis. Hambatan jenis, satuannya adalah ohmmeter. Oke, sedangkan A itu adalah luas penampang. Satuannya itu adalah ampere. Luas penampang satuannya itu adalah meter kuadrat ya. Sorry. Oke, sedangkan N itu adalah panjang kawat. Panjang kawat satuannya meter. Oke, R itu adalah hambatan sama dengan ini. Oke. Sekarang langsung kita, di sini ada contoh soal. Nomor satu, kuat arus 2,5 mikroampere mengalir melalui sebuah hambatan 100 ohm. Tentukanlah beda potensial pada ujung-ujung hambatan itu. Ya, oke. Langsung kita buat di sini, jawab. Oke, diketahui. Iya, nomor 1 dulu ya. Nomor 1 diketahui. Titik 2. Kuat arus. Kuat arus itu apa? Oke, I sama dengan 2,5 mikroampere. Oke, perhatikan di sini mikroampere, sementara di sini ampere. Oke, ingat kembali. 1 miliampere
akan sama dengan 10 pangkat negatif 3 ampere. Ya, 1 mikroampere akan sama dengan 10 pangkat negatif 6 ampere. Ya, 1 nanoampere akan sama dengan 10 pangkat negatif 9 ampere. Oke, berarti karena di sini yang diminta adalah mikroampere, perhatikan berarti dia di sana menjadi akan sama dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 ampere. Oke. Mengalir melalui sebuah hambatan. Hambatan itu apa? R ya. R sama dengan 100 ohm. Maka yang ditanya, tentukanlah beda potensial. Tegangan sama beda potensial itu adalah dilambangkan dengan V. Berarti yang ditanya V akan sama dengan berapa? Oke. Maka di sana tinggal ya. Di sini sudah ada persamaannya bahwa V sama dengan I dikali R. V sama dengan I dikali R. Oke, kalau misalnya ini kita ubah dia ke bentuk baku, ini akan sama dengan 10 pangkat positif 2. Oh, kan gitu. Oke, maka tegangannya V sama dengan I dikali R. Berarti 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 10 pangkat 2. Maka V-nya sama dengan, oke, kalau dia perkalian pangkat dijumlah, maka dia 2,5 kali 10 pangkat negatif 1 volt. Atau sama dengan V sama dengan 0,25. Inilah tegangan yang mengalir pada rangkaian ini. Oke, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2. Oke. Seutas kawat memiliki hambatan listrik 0,3 ohm. Ujung-ujungnya diberi tegangan 300 milivolt. Oh, di sini tadi ya. Di sini mikro. Oke, di sini adalah mikro. Oke, kalau dia mikro pangkat negatif 6. Oke, berarti ini pangkat negatif 6. Iya, dikira tadi mili, ternyata mikro. Berarti pangkat negatif 6 berarti di sini adalah negatif 4. Berarti kalau dia negatif 4, dia negatif 4 berarti 0,0025. Oke. Ya, sekarang yang nomor 2. 300 milivolt ya. Seutas kawat memiliki hambatan listrik 0,3 ohm, ujung-ujungnya diberi tegangan 300 milivolt. Berapakah kuat arus listrik di dalam kawat tersebut? Berarti yang diminta adalah I. Oke. Hambatan listrik berarti hambatan itu adalah R. Berarti diketahui R sama dengan 0,3 ohm. Dan tegangannya itu adalah V sama dengan 300 milivolt. Oke, sama dengan sama. Ini hanya tinggal ganti. Berarti kalau dia mili pangkat negatif 3, maka 300 kali 10 pangkat negatif 3 volt. Berapakah kuat arus? Yang ditanya adalah I sama dengan berapa? Oke, langsung saja ke persamaannya. Ini adalah I sama dengan V per R. I sama dengan V per R. Sama dengan, oke, 300 kali 10 pangkat negatif 3 volt per R-nya adalah 0,3 atau 3 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, ini sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, ini sudah kamu pelajari waktu kelas 8. Oke, sama dengan
3 dibagi 3, 1. Maka 100 kali 10 pangkat. Oke. Kalau pembagian pangkat dikurang, berarti min 3 kurang min 1. Maka di sana negatif 2 ampere. Atau sama dengan, lihat di sini 100 kali 10 pangkat negatif 2. Berarti bisa dibagi 100, berarti dia 1 ampere. Maka kuat arus yang mengalir pada nomor 2 itu adalah 1 ampere. Ya, 1 ampere. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti untuk soal hambatan jenis itu akan terkhusus Bapak buat di video berikutnya. Oke, semoga bisa kau pahami. Apa yang tidak ada tadi di sini seperti ini tadi, apa yang saya ucapkan itu kamu catat karena ada berapa kali saya utarakan tadi. Oke?